Mm-mm. Iya, oke. Sip, nice. Ya, sudah siap semuanya ya? Nah, karena sudah 9:05, teman-teman, saatnya kita memulai agenda kita di hari ini. Tanpa menunggu lama, saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang para pegiat IT bisa jadi ya. Para pegiat IT di sini komunitas-komunitas, orang-orang yang mungkin saat ini sedang tertarik nih dengan dunia karir di apa namanya ya, luar negeri juga ya. Karena kalau kita bicara terkait kegiatan kerja secara remote, itu potensi bekerjanya tuh luas sekali jadinya teman-teman. Ada teman saya yang kerja dari Saudi ada, yang kerja dari Finland ada, semuanya online dan dari sinilah ya beragam potensi bisa muncul, ada plus minusnya. Nah, pertanyaannya gimana sih caranya kita ini di awal memulai nih karir di dunia remote, remote working. Karena ini komunitasnya Kak Tatia ini lumayan menarik nih teman-teman ya. Buat teman-teman kepoin, karena di dalam sana nanti ada banyak diskusi terkait beragam bentuk pekerjaan secara remote. Nah, yang bikin saya tertarik akhir-akhir ini adalah bekerja sebagai virtual assistant. Wah, ada yang jadi virtual assistant nggak di sini? Ya, jadi kita tuh kayak jadi asistennya CEO dan semacamnya di luar negeri tuh teman-teman. Ya, ngejadwalin meeting dan semacamnya. Wah, ini menarik banget. Kebetulan saya orangnya juga suka kerapihan kayak gitu ya, suka rapi-rapi. Jadi ini lagi kepo juga nih sama aktivitas tambahan kayak gini. Nah, teman-teman semua, di kesempatan pagi hari ini kita akan ngobrol lebih jauh terkait bagaimana sih caranya kita bisa memperoleh gaji yang sangat lumayan dengan bekerja secara remote. Apa yang perlu kita lakukan di awal? Kemudian bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bisa bekerja secara remote. Nah, bagaimana kita apply dan semacamnya, semua akan kita bahas bersama dengan Kak Tatia di pagi hari ini. Nah, saya ucapkan selamat datang buat teman-teman semua yang sudah hadir. Dari seratusan lebih pendaftar, saat ini sudah hadir 38 orang. Yang nanti semakin siang bisa semakin bertambah. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman semua di agenda perdana nih. Asan Bertalk bersama dengan komunitas-komunitas IT dari seluruh Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke sesi materi lebih jauh nih, saya jadi penasaran nih ke teman-teman. Saya pengen polling sebentar dong, silahkan polling pakai reaction. Nah, buat tahu di sini, siapa di sini di antara teman-teman yang sekarang udah kerja WFO, kasih jempol, yang udah kerja kemudian WFA, kasih tepuk tangan, ya work from anywhere atau work from home, yang sedang mencari pekerjaan. Nah, kami sekalian doakan di sini bareng-bareng ya teman-teman ya 38 orang. Doanya insya Allah diijabah semua nih banyak nih doanya. Kita doakan bareng-bareng semoga bisa memperoleh pekerjaan segera. Amin. Oke. Oh, mostly sudah kerja tapi WFO ya kelihatannya di sini ya. Iya, nice. Alhamdulillah yang sudah bekerja. Ah, ada yang masih kuliah juga. Bener ya, ada yang masih kuliah di sini ya. Nah, ini buat teman-teman yang masih kuliah juga, kegiatan-kegiatan kayak gini nih insya Allah akan bermanfaat nih ke depan teman-teman ya. Jadi biar lebih siap dengan dunia pasca kampus, dunia karir. Karena saya termasuk yang agak telat juga nih untuk mempersiapkan diri ke dunia pasca kampus. Untungnya, jejaring kuliah membantu saya dapat banyak pekerjaan. Jadi untungnya sering berorganisasi dulu ya. Tiba-tiba teman yang dulu teman ngopi gitu ya, udah jadi CEO sekarang, saya kerja di sana. Nah, gitu misalnya. Oke, teman-teman. Sebelum kita masuk lebih jauh nih, saya pengen memperkenalkan siapa sih penyelenggara kegiatan hari ini. Jadi Sunbird Code ini adalah lembaga training, teman-teman ya, penyelenggara bootcamp online, intensif, bootcamp karyawan, ada juga program penempatan kerja, teman-teman. Nah, Sunbird Code ini dari 37 angkatan, udah punya 22.000 alumni dari 33 jenis kelas. Nah, kerjasama kita bersama dengan tim kita kerja remote salah satunya nih untuk menggali ke depan kira-kira bootcamp apa lagi nih yang diperlukan buat teman-teman yang mau kerja remote. Jangan-jangan nanti kita perlu bikin mini bootcamp jadi copywriter atau bootcamp jadi virtual assistant ya kan menarik banget ya jadi virtual assistant karena banyak yang nyari teman-teman di luar. Apalagi ya walaupun gaji orang Indonesia tuh
apa namanya ya, nggak gede-gede amat gitu ya buat luar maksudnya, tapi buat orang Indonesia tuh gede banget gitu ya. Jadi orang luar tuh pada nyari sebenarnya talenta dari Indonesia yang bisa ngerjain banyak hal gitu ya, kayak India lah gitu teman-teman ya. Kayak India, tapi buat orang Indonesia gajinya udah lumayan banget gitu ya. Buat orang luar negeri 8 juta murah, buat orang Indonesia 8 juta udah sangat lumayan kan, itu yang kita cari teman-teman ya, asik lah. Nah, salah satu yang menarik dari Sunbird Code ini, kita belajar dari nol ya di Sunbird Code Zero to Hero, harganya sangat terjangkau, kegiatannya full online, dan kita punya dedicated trainer yang mengelola kegiatan-kegiatan di Sunbird Code. Jadi teman-teman tetap bisa bertanya pasca kelas. Nah, ini contoh-contoh pilihan kelas di Sunbird Code-nya, teman-teman, dari mulai yang teknologi banget ya, Laravel, sampai yang non-tech gitu ya, UI UX, yang non-teknik, 3D Blender, graphic design, ada semua. Nah, itulah penyelenggara kegiatan hari ini. Teman-teman tahu kegiatan hari ini dari mana aja nih? Nah, biar tahu juga saya nanti ya. Nah, di kegiatan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, mitra kolaborasi Sunbird Code dari komunitas Kita Kerja Remote. Nah, pada hari ini kita bakal cari tahu nih teman-teman bagaimana caranya kita bisa menggali potensi penghasilan hingga 20 juta lebih dari bekerja secara remote dari rumah. Nah, siapa nih di sini yang pengen kerja remote ya? Saya kebetulan juga nyari opportunity banyak remote nih, mulai Januari nanti kelihatannya mulai hunting lebih banyak lagi potensi kerja. Karena saya sedang apa ya, pengen bisa nih sekarang bekerja di Canva atau di Notion. Ada yang pakai Canva atau Notion nggak di sini? Nah, saya udah mulai PDKT nih sama HR-nya Canva sama Notion, teman-teman. Nah, gimana nih caranya ya? Kita dapat gaji lumayan banget remote dari rumah. Nah, bersama kita sudah ada Kak Tatia di pagi hari ini. Nah, beliau ini adalah founder dari komunitas Kita Kerja Remote. Habis ini teman-teman kalau mau join komunitasnya bisa banget ya, karena 90% peserta hari ini tuh pada tertarik gabung komunitasnya. Jadi nanti kita bisa gabung ke komunitasnya. Kemudian Kak Tatia ini kebetulan saat ini beraktivitas sebagai UI UX designer, teman-teman ya. Walaupun saat ini sebenarnya dunia tech industry itu sedang masa-masa winter yang menarik banget, teman-teman ya. Twitter baru cut off employee banyak banget. Kemarin juga di Indonesia banyak banget ya terjadi tech winter. Nah, bagaimana cara kita mengakalinya biar pun misalnya kita kena layoff dan semacamnya, kita bisa survive ya di masa-masa tech winter, terutama buat industri-industri yang padat modal, teman-teman ya. Kalau buat industri yang lainnya relatif aman sebenarnya, apalagi komoditas. Nah, bersama kita sudah ada Kak Tatia. Selamat pagi, Kak Tatia. Selamat pagi, Mas Asa. Oke, apakah suara saya terdengar di tempat Kak Tatia? Ya, terdengar. Suara saya terdengar tidak? Oke, suara Kak Tatia juga terdengar. Nice. Gimana kabarnya Kak di pagi hari ini? Puji Tuhan, baik. Masih dikasih Mantap, kesehatan. sehat-sehat. Iya, ini aset paling penting buat kerja remote, salah satunya sehat ya, bener nih. Nah, buat teman-teman nih, biar kita nggak kelihatan kayak ngobrol cuma berdua, saya pengen nyari teman-teman yang lain yang bisa open cam juga, biar semakin seru ya kegiatan pagi hari ini. Buat teman-teman yang bisa open cam, boleh banget open cam. Nanti buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget juga tanya di kolom chat sekalian ya. Nah, nanti kita bakal ngobrol lebih jauh nih tentang bagaimana bekerja secara remote bersama dengan Kak Tatia sebagai founder pengelola dari komunitas Kita Kerja Remote. Nah, kita bakal tahu lebih jauh bagaimana caranya kickstart karir sebagai remote worker di Indonesia. Ya, tanpa menunggu lama, kita langsung berikan waktu dan tempat kepada Kak Tatia. Selamat pagi Kak Tatia. Ya, Sudah selamat siap pagi. belum Makasih untuk udah. menyampaikan materinya hari ini? Sangat siap. Sangat siap, juara sekali. Oke, tanpa menunggu lama, silakan teman-teman siapkan catatannya. Kita bakal belajar bareng 1 jam ke depan bersama Kak Tatia. Ya, dipersilakan kepada Kak Tatia untuk menjalankan sesi materi. Bangga, Kak. Boleh tolong di-share screen? Oh iya, boleh banget. Nah, Ya, katanya tak kenal tak sayang ya, jadi kenalan dulu. Saya Tatiana Alisdasari, untuk dari komunitas Kita Kerja Remote. Bisa dicek di kitakerjaremote.com. Sekarang masih freelance UX designer karena habis di cut off company. Kita kena tech winter. Well ya, good luck anyway buat semuanya. Next, apa sih kita kerja remote sebelum kita pengen nih gaji 20 juta tapi kita nggak tahu kerja remote itu apa, kan lucu ya.
Well, kerja remote itu kita kerja WFH tanpa ke kantor dengan benefit yang sama, bahkan lebih dengan karyawan rata-rata yang WFO gitu. Kita kadang kan orang mikir, oh iya kerjanya dari rumah, ntar aku nggak dapat asuransi, nggak dapat BPJS gitu. Tetap dapat kok gitu, bahkan bisa lebih kalau keahlian emang sangat dibutuhkan oleh company ya. Jadi kita freelance. Oke, next. Kayak aku bilang tadi, kerja remote itu beda ya sama freelance. Jadi remote itu gimana sih? Remote itu full time kerja di satu perusahaan itu, atau dua kalau kalian. Jadi rata-rata temanku itu dia kerja di 2 atau 3 perusahaan gitu, karena kan remote dari rumah ya. As long as Suaranya Kak company-nya Tatia agak masih putus-putus nggak ya di teman-teman? masih putus-putus ya. Barangkali agak putus-putus, off cam dulu juga nggak apa-apa kok Kak Tatia. Oke, aku off camera. Iya, aman. Oke, sekarang suaranya better nggak? Nice, loud and clear. Oke, Lanjutkan. well, aku ulangi ya, beda kerja remote dan freelance gitu. Kalau kerja remote itu full time di satu perusahaan atau lebih gitu. Semampunya kalian. Kalau mampu 2-2, mampu 3-3 gitu, asal nggak tipes saja. Karena kebanyakan temanku mereka kerja di 2 atau 3 perusahaan lebih gitu. Biasanya 1 full time, 2 freelance, atau 2 full time, 1 freelance, ya gitulah kalau udah senior. Beda lagi kalau freelance kita kerja part time di banyak perusahaan gitu. Misalnya nih kalian web developer, kalian ada 4 klien gitu. Itu kan berarti kalian kerja buat 4 klien itu, buat 4 perusahaan itu gitu. Jadi bisa banyak semampu kalian gitu. Next. Next, Kak. Halo. Iya. Wait. Ya, pekerjaan apa yang bisa dilakukan melalui remote? Well, banyak banget sebenarnya. Kayak Kak Asa tadi pengen jadi virtual assistant ya. Ada UI UX designer, UX researcher, UI designer, web developer, mobile developer. Pokoknya segala macam ada. Yang penting berkaitan dengan dunia IT sih ya. Writer pun bisa gitu. Kayak mungkin kalian dokter, kalian mau menulis tentang artikel kedokteran, pasti ada yang ya, maksudnya kalian nggak perlu buat jadi kayak aku harus jadi engineer dulu nih baru bisa kerja remote, atau aku harus bisa desain nih baru bisa kerja remote. Sebenarnya nggak, kayak banyak kerjaan remote yang kalian bisa kerjakan. Well, next, Kak. High paying remote jobs apa nih? High paying remote job. High paying tuh yang gajinya gede gitu. Sama-sama kerja remote, kenapa nggak cari yang gajinya gede? Nah, saya Suaranya Kak Tatia menghilang. Di teman-teman menghilang nggak bentar, suaranya? aku ke HP aja ya, Kak. Oke, Coba ya. boleh Aku Kak. coba masih dari HP. Siap, sambil menunggu Kak Tatia. Nih teman-teman, kalau saya secara pribadi tuh dulu pernah juga tuh aktivitasnya kayak tadi teman-teman, kerja di 4 tempat sekaligus ya. Kerja di 4 tempat sekaligus. 1 full time, 3 part time, dan alhamdulillah banget tuh dulu waktu ngerjain, alhamdulillah capeknya. Mabok ya ternyata ya. Tapi menarik ya, kerja remote itu menariknya karena akhirnya bisa dikerjakan tadi misalnya barengan, kemudian nambah-nambah juga kan buat mungkin ada yang nyari gadget terbaru sekarang, ada yang nabung buat rumah, buat nikah gitu ya. Nah, itu bisa banget buat nambah-nambah. Dan emang most of the time aktivitas remote ini banyak berkaitannya dengan industri digital rata-rata. Menulis berarti menulis digital kayak gitu ya. Kemudian apa namanya bekerja di administratif juga secara digital, online. Jadi memang kepahaman kita terhadap dunia digital tuh sangat akhirnya penting teman-teman gitu ya buat kita tekuni bareng-bareng. Minimal gitu, minimal banget bisa Excel lah. Biasanya Excel tuh yang banyak dicari aslinya. Jadi sistem ekonomi dunia tuh memang bertumpunya pada Microsoft Excel teman-teman sekarang ya. Jadi itu skill yang juga kepake di mana-mana, jadi bisa dipelajari banget.
Nah, terus kalau saat ini saya di digital marketing, teman-teman ya. Jadi content specialist dan semacamnya, dapat proyekan juga dari sana, sama jadi learning designer buat startup atau industri edtech yang bidang Halo pendidikan Kak ya. Asa, aku kembali. Oke, nice. Sudah jelas Better juga nggak suaranya Kak sekarang? sekarang? Iya, Sorry, boleh sorry ya. dipersilakan. Iya, Oke, lanjut ini ya. salah satu. Iya, Ya gitulah. Salah satu kalau kerja remote, kalau koneksi nggak bagus kayak begini ya. nah itu dia. I'm paying remote jobs itu apa? Tadi aku bilang lagi kerjaan remote yang gajinya gede gitu. Kebanyakan, mostly yang gede. Jadi kalau kalian nih logiknya bagus nih, matematikanya bagus, wah jadi engineer duitnya gede. Kayak aku kemarin ngobrol sama anggota komunitas kita kerja remote juga nih dari Jogja. Dia dapat gaji berapa coba? Dia pernah dapat gaji 100 juta cuy, bukan 20 juta loh ya, 100 juta loh. I mean, kenapa contohnya aku tulis 20 juta biar nggak dikira kayak mengada-ngada gitu ya. Kan ada beberapa orang yang, alah mana bisa dapat 100 juta kerjanya dari rumah gitu kan. Tapi ketika orang sekiranya udah terbuka, harusnya gaji 100 juta pun bisa gitu. 20 juta bisa. Kalau software engineer nih, di perusahaan lama aku, dia CEO-nya kalau post job, dia kasih tulisan 25 juta buat engineer sama UI UX gitu. Jadi ya, meskipun ke perusahaan Indonesia pun gitu, kalau kalian senior, kalau kalian bisa dapat juga remote dan gaji yang bagus gitu. Jadi itu sih. Tapi selain itu desainer juga bisa gaji gede sih, kayak UX designer kayak gitu-gitu, product designer itu juga bisa. Dan ya bisa di screenshot mungkin mana yang kalian mau mana yang kalian mau coba belajar nih gitu. Jadi kalian kan tahu, oh aku mau belajar ini karena nanti bakalan gajinya gede gitu. Sama-sama belajarlah hal yang bakal dibayar gede gitu. Menurutku sih ya. Nggak tahu kalau menurut kalian. Well, next ada two kinds of remote job. Apa nih two kinds of remote job? Ada kerja remote untuk perusahaan Indonesia yang kayak aku bilang tadi, dan ada juga kerja remote untuk perusahaan luar negeri. While kita tinggal di Indonesia nih, kita tinggal di Indonesia, tapi kita kerja buat company Singapura misalnya. Ada temanku yang kayak gitu, dia dapat 25 juta. 25 juta, sedangkan UMR dia tinggal di Jember, UMR Jember tuh nggak sampai 3 juta. Maksudnya lu udah hidup berlebih-lebih. Kita bisa diberkati untuk menjadi berkat. Kebayang nggak kalau kalian gaji 25 juta mau diapain? Oke, boleh dikomen mungkin. Next Kak. Nah ini mungkin contoh-contoh lowongan kerjanya. Mungkin kalian ada yang bilang, nggak mungkin. Aku ambil di Glints, Indeed, sama Angel.co. Itu senior dapat 1000 SGD sampai 2000 SGD tuh, satu SGD sekitar 11.000. Jadi bisa dapat sekitar 11 juta sampai 22 juta. QA engineer bisa sampai 14, software engineer Node.js bisa dapat 15 gitu kan ya. Jadi ya ada gitu. Well, next. Nah, kita juga ada nih di komunitas kita kerja remote di Discord, karena kita aktifnya di Discord ya. Kayak teman-teman banyak yang udah kerja remote dan di company mereka kadang-kadang ada nih opportunity gitu. Nah, lebih gampang mana sih kita apply kerja ke orang yang kita kenal, kita bisa DM gitu, kita bisa ngobrol dengan misalnya kita ngelamar di job street. Bersaing dengan 1.000 orang atau 2.000 orang gitu kan. Pasti ini jalurnya fast track kan. Kita meskipun ditolak bakal dibilang juga, oh maaf kak, kamu nggak sesuai kualifikasi gitu. Pasti dijawab. Kalau di luar kan kalian pasti di ghosting dong. Kalau cuma kayak di job portal gitu. Jadi aku encourage sih kalau kalian buat join gitu. Makasih. Next. Kalian mungkin udah tertarik nih buat kerja remote, tapi gimana sih apa yang diperlukan untuk mendapatkan kerja remote? Nah, yang pertama tuh portofolio. Misal kalian web developer ya, kalian push di GitHub code kalian, terus ketika kalian apply tuh, kalian link GitHub kalian tuh sertakan gitu di lamaran kerjanya. Kalau kalian video editor juga gitu, kayak sertakan juga link video kalian. Kalau kalian misalnya kalian copywriter,
kalian nggak kode, nggak ngoding sama sekali, iya tulisan kalian itu yang jadi portofolio. Yang penting ada sesuatu yang kalian tunjukkan nih ke perusahaan, aku udah bisa loh ngerjain ini gitu. Karena di remote work kayak IT industri sendiri tuh beda ya sama industri yang lain. Kalau industri yang lain mungkin kalian masuk, kalian diajarin, habis itu kalian jadi karyawan gitu ya, probation kayak gitu. Tapi kalau di IT industri rata-rata mereka mau orang yang udah bisa gitu. Kalau kalian belum bisa ya udah jangan lamar. Misalnya web developer, misalnya kalian bisa HTML, CSS, JavaScript, React gitu. Padahal company minta yang Next.js gitu ya. Itu nggak apa-apa, kalian apply aja, taruh GitHub kalian. Nah, kemungkinan sesuai kriteria apply lah. Karena kita serahkan kepada Tuhan, restnya biasanya disuruh belajar. Tapi kalau kalian sama sekali HTML, CSS, JS nggak tahu sama sekali, jangan harap buat dapet kerjaan gitu ya. Harus ada sesuatu yang ditunjukkan. Well, itulah. Next. Iya, betul banget tuh. Nah, ada dua cara nih buat dapat portofolio. How to get portfolio? One, otodidak. Satu, otodidak. Kalian lihat di YouTube. Mungkin kalau kalian coding, lihat Free Code Camp, Web3 School. Ada banyak banget ya. Kayak di Coursera juga ada. Di LinkedIn bisa belajar juga. Tapi minusnya belajar otodidak itu apa sih? Kadang kita nggak terarah. Kadang kalau kita bingung, kita nggak bisa nanya mentor kan. Ini kenapa? Ini error kenapa? Udah dibenerin, kenapa tetap error? Errornya yang ganti gitu ya. Nah, yang kedua ikut bootcamp. Nah, kalau bootcamp ini kalian bakal kayak ada silabus kan. Jadi kalian lebih terarah lah. Kayak habis belajar ini, oh terus habis ini gitu. Terus kalian kalau bingung bisa nanya ke mentor juga kan. Terus setelah selesai bootcamp kalian biasanya ada portofolio sih yang kalian kerjain selama bootcamp gitu. Nah, kita ada nih Sunbar 250 ribuan loh, murah loh. Amin, aku dulu pernah coding bootcamp tuh income share agreement 50 juta gitu. Jadi aku dulu nggak tahu kalau ada hal yang murah-murah gini. Mungkin kalau tahu ada Sunbar dulu, mungkin aku ikutnya Sunbar. Bukan yang mahal-mahal itu. Well, next. Nah, mungkin kalian udah nih, Kak, aku udah coba apply remote job nih, tapi nggak dapet gitu. Well, ada caranya. Yang satu, kalian bisa volunteer. Misalnya volunteer gimana? Mungkin kalian punya gereja atau masjid gitu yang mungkin belum punya website, atau punya website tapi jelek gitu. Kalian bisa redesign atau kalian bisa desain, nggak dibayar nggak apa-apa. Mungkin mereka bayar cuma hostingnya sama domainnya aja. Nah, kerjaan kalian nge-volunteer tuh kan ada tuh website bentukan websitenya kan ada tuh. Nah, itulah yang dibuat sebagai portofolio buat kalian nanti apply gitu. Yang kedua, intern. Intern ini bisa paid atau unpaid. Menurutku meskipun unpaid, well, kalau kalian pikir dari situ kalian bisa dapat apa namanya? Bisa dapat ilmu, ya ambil aja gitu. Maksudnya nggak di semua tempat kita bakal dibayar. Tapi kebanyakan intern sekarang dibayar sih. Dan ketika selesai intern, kalau kalian bagus, biasanya kalian diangkat karyawan. Tapi kalau nggak ada posisinya yang open, kalian lamar ke tempat lain pun dengan intern itu bakal lebih bagus daripada kalian nggak ada pengalaman sama sekali gitu. Akan ada chance-nya bakal lebih besar buat diterima gitu. Yang ketiga, kerja onsite dulu. Nah, kalau coding mungkin gampang buat dapat remote as your first job gitu. Maksudnya kalian selesai coding bootcamp, kalian udah bisa coding, terus kalian lamar bisa kerja remote, itu kebanyakan bisa. Tapi kalau misalnya desain atau yang lain-lain itu, atau mungkin content writer, copywriter yang kayak gitu-gitu, kalian perlu kerja onsite dulu, mungkin 1 tahun atau 2 tahun nih. Kalian udah ada track record nih. Nah, itu bakal lebih gampang banget buat dapetin kerja remote. Yang keempat, apply again. Well, aku baca di Glance ya. Kalau kalian apply aja nggak pernah, mungkin sebulan sekali, gimana bisa gitu. Next. Next, Kak. Masalah ketika sudah jadi remote worker apa nih? Kadang kita mikir tuh,
remote worker tuh enak ya, tapi kadang kayak kita kerja sendirian depan laptop di hari gitu, nggak ketemu orang gitu kan, karena kalau di kantor kita ketemu teman kantor ya, tapi kalau di kerja remote tuh kita nggak ketemu teman kantor, sumpah. Dan itulah kenapa kita kerja remote itu tercipta lah. Next, Kak. Next, Kak. Di komunitas kita kerja remote nih, networking. Satu, your network is your net worth. Jaringan kalian itu, pertemanan kalian itu adalah kayak revenue kalian gitu. Ya gitulah pokoknya. Dua, kita bisa saling review CV, jadi mungkin kalian bisa post CV kalian. Terus yang senior-senior tuh biasanya reply, ini kurang ininya, ini nggak perlu ini kamu tulisnya kayak begini gitu. Di luaran mungkin ini bayar ya, tapi kalau di komunitas kita gratis loh. Tiga, kita ada meet up di real life, jadi with like-minded people. Mungkin kalian ngobrol tentang coding atau desain sama orang tua kalian gak nyambung. Nah, kalau sama teman dari komunitas ini pasti nyambung lah. Empat, the power of the orang dalam. Jadi kayak yang aku bilang, yang post lowongan kerja dan kalian bisa langsung DM ke dia gitu, itu bakal lebih besar chance-nya daripada kalian apply di Jobstreet atau di LinkedIn atau di mana. 5, English Talk. Kita ada ngobrol bahasa Inggris tiap hari, tiap minggu biasanya, atau 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Jadi kita buat kerja remote di luar negeri, kita perlu bahasa Inggris pastinya, dan di situ kita ngelatih bahasa Inggris kita. Nama ada ngobrol random di Voice. Kalau kalian lagi suntuk atau gabut, bisa ke Voice, dan teman-teman lainnya bisa join ngobrol. Terus 7, ada insight dan saran dari yang lebih senior di industri. Jadi ada juga tuh yang lebih dari 10 tahun udah di dunia IT gitu. Misalnya kalian baru masuk nih, kalian pengen jadi ini apa aja yang harus pelajari atau gimana gitu, kalian bisa tanya dan kita bisa jawab, kita bisa bantu jawab. Oke, next. Kak, nextnya banyak sekali. Sorry. Oke, siapa aja nih yang boleh join kita kerja remote? Yang satu yang udah kerja remote atau freelance, atau yang mungkin sekarang masih work from office nih dan pengen kerja remote atau freelance gitu. Ada sebagian kecil dari anggota kita yang freelance juga. Jadi it's okay karena sama-sama kerja dari rumah lah ya. Next. Sejauh ini siapa aja member dari kita kerja remote? Dari yang aku tahu ada diaspora Indonesia, jadi dia di luar negeri dan dia kerja di luar negeri. Nggak tahu kenapa join. Ada mahasiswa luar negeri juga yang kuliah di luar negeri, aku juga nggak tahu kenapa join. Yang ketiga pekerja remote, dia remote di Singapura, remote di USA, tapi dia tinggal di Indonesia gitu. Yang ketiga, terus ada pekerja onsite. Kalian kebanyakan yang onsite kan, yang pengen kerja remote, gimana caranya, di mana apply-nya, kayak gitu-gitu. Kalian boleh join. Senior dengan 10 tahun pengalaman, 10 tahun lebih juga ada, mahasiswa ada, job seeker ada, yang lagi cari kerja ada, HRDA ada, bahkan CEO juga ada. Serius. Next. Kita kerja remote ini boleh di-follow. Yang lebih aktif sebenarnya kita ada di Discord ya. Di Discord ada hampir 3.000 member, dan kebanyakan yang list orang-orang yang aku sebutin tadi itu di Discord. Jadi kalau kalian nggak punya Discord, mending diinstal. Karena orang IT itu kebanyakannya pakai Discord. Kalau di Telegram ya ada 700 orang lah. Kalau LinkedIn itu cuma page aja. Instagram baru bikin, jadi nggak ada 100 orang. Boleh di-follow deh. Makasih. Next, Kak. Yap, dan kalau kalian pikir, if you find this information helpful, can send me some love. Kalian boleh kirim sama dia kalau kalian pikir ini tuh bermanfaat buat kalian. Tapi kalau kalian pikir ini nggak bermanfaat sama sekali, kalian terserah deh, ya gitu deh. Dan sosial media aku lebih sering di LinkedIn, di Instagram kadang-kadang aja, di Facebook juga kadang-kadang, jadi boleh ke LinkedIn. Atau kalian mungkin nih nanti di Q&A kalian belum sempat Q&A, belum terjawab, boleh tanya ke DM ke LinkedIn aku. Oke, makasih.
Itu aja sih Kak dari aku. Semoga Oke. bermanfaat ya teman-teman. Siap. Terima kasih banyak nih Kak Tatia ya untuk sesi pendahuluan nih teman-teman. Ini baru pendahuluan sebenarnya karena yang lebih seru sebenarnya ketika kita diskusi habis ini. Kenapa perlu diskusi? Karena sebenarnya pekerjaan remote itu sangat luas bahkan untuk beberapa tipe pekerjaan tertentu itu memang memerlukan langkah yang berbeda nih teman-teman dibandingkan apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, biar nanti lebih asik diskusinya, kalau misalnya semua dijadiin materi itu bakal banyak banget teman-teman ya. Karena setiap tipe pekerjaan juga banyak yang dibahasnya. Kita habis ini sesi diskusi bersama terkait gimana nih caranya kita bisa memulai karir di pekerjaan remote. Nah, karena kita ada masuk ke sesi diskusi, nanti teman-teman sambil berjalan sesi diskusi, saya pengen dong tanya ke teman-teman semua bagaimana pendapat teman-teman terkait kegiatan kita hari ini ya. Perlu nggak sih kegiatan-kegiatan forum bareng komunitas seperti ini ke depan, buatannya ke komunitas yang remote, komunitas pekerja Laravel mungkin, komunitas web developer, buat ngebahas banyak-banyak hal seperti ini bareng sama komunitas. Nah, silahkan dibuka ya, bit.ly/sanbertalk.com ya. Nah, ini buat penilaian dan saran ke depan, teman-teman. Nanti ke depan kita mau diskusi apa lagi nih habis ini? Bisa jadi ntar rutin setiap pekan kita ngumpul bareng komunitas ya, teman-teman. Jadi yang mau kerja jadi remote assistant, kita ngumpul sama komunitas remote assistant ada nggak sih di Indonesia gitu ya? Atau community builder, kita ngumpul bareng dan semacamnya. Oke. Nah, habis ini kita masuk ke sesi Q&A biar lebih seru. Nah, kita ngobrol bareng sama Kak Tatia dimulai dari, nah sambil teman-teman mulai bikin pertanyaan masing-masing ya. Saya sambil scroll ke atas dan coba cerita dikit deh pengalamanku dulu kerja remote gimana sih. Kalau saya secara pribadi kerja remote di luar negeri baru pernah dapatnya dari India. Jadi ketemunya saudara jauh kita teman-teman ya. Nggak ke Singapura, nggak kemana negara-negara bona fide, enggak. Tapi ke India. Dan itu simpel banget pekerjaannya teman-teman. Kerjaan saya dulu cuma disuruh bikin poster-poster dan semacam milik company. Per poster, per apa company profile dan semacamnya dihargai 700 sampai 2 juta per proyek. Lumayan sekali buat saya zaman mahasiswa waktu itu gitu kan. Nah itu kalau saya sendiri di remote online tuh seperti itu. Nah sekarang remote tapi di dalam negeri aja, nggak nyampe keluar negeri. Walaupun sekarang lagi mulai mepet-mepet ke Adobe gitu ya, ke Canva dan Notion buat jadi karyawan di sana teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Tiba-tiba sesi tanya jawab jadi 40 partisipan aja. Tadi 53 teman-teman. Kayaknya harus foto bareng dulu nanti ya sebelum kita diskusi lebih jauh. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama yang ada dari Kak Fajar Ferdiansa, remote jobs di Singapura, salary tinggi. Iya, di Singapura, US itu tinggi ya, lumayan banyak sekali. Tapi memang kebanyakan platform yang digunakan, salah satunya Discord tadi ya, yang digunakan Kak Tatia juga. Nah, itu teman-teman bisa tuh mulai aktif di sana karena forum-forum online tuh di sana banyak. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dulu aja nih untuk Kak Katia. Cara kerja remote luar negeri yang rekomen gimana nih, Kak? Nah, mangga Kak Tatia dipersilakan. Maksudnya cara Dari kerja Kak remote Umar. tadi kan udah Iya. diajarin. Gimana tuh Gimana mungkin Kak? ngebangun Tadi kan portonya udah atau diajarin gimana tuh, buat Kak? portofolio Yang lebih habis itu detail lah, apply. itu. Gimana jawabnya? Perasaan tadi itu Iya. penjabarannya cara jadi kerja remote. Kayaknya itu Oke. pertanyaannya udah dijawab tadi deh. Oh, siap. Nah, itu ya, tadi teman-teman bikin portofolio dan semacamnya. Mungkin ada juga nih hal menarik, tips lainnya yang bisa teman-teman gunakan ya untuk kerja remote. Salah satunya memang kita perlu gabung sama community, teman-teman. Kenapa aku encourage teman-teman gabung community? Karena pekerjaan remote ini, karena tadi nggak ngantor, teman-teman ya. Pekerjaan remote ini nggak ngantor dan semacamnya. Sehingga kita tuh perlu teman-teman ya, perlu orang yang bisa jadi teman diskusi nih buat ngobrolin seputar opportunity terbaru, seputar gimana caranya apply ke sini, ke situ. Menurutku komunitas adalah satu jalan terbaik buat teman-teman memulai kerja remote ya. Jadi gabung ke sebuah komunitas. Nah, salah satunya mungkin masuk ke komunitasnya Kak Tatia. Di sini saya juga baru gabung nih bulan lalu dan banyak diskusi di sana gitu ya. Yang kedua, teman-teman kalau saran dari aku, teman-teman mulai membangun portofolio dimanapun. Ya tadi benar kayak kata Kak Tatia. Salah satu yang paling menarik buat jadi tempat teman-teman bangun portofolio adalah LinkedIn. Serius, Ri.
Kalau teman-teman udah mulai mabok dengan media sosial yang isinya sara dan politik, apalagi mulai 2024 nih bentar lagi ya. Nah, mulai masuk nih masa-masa yang bikin media sosial semakin toksik, teman-teman ya. Saya sangat merekomendasikan teman-teman aktif di LinkedIn. Saya itu baru aktif juga akhir-akhir ini, teman-teman ya, bikin postingan, ada satu yang viral, 1.800 likes. Cuma dari aktivitas kayak gitu aja, alhamdulillahnya dapat opportunity. Cuma karena sharing tulisan-tulisan di LinkedIn, teman-teman. Jadi aktifkan LinkedIn dan bangun optimasi yang baik tuh di LinkedIn, teman-teman. Jadi LinkedIn ini media sosial yang sangat berfaedah, isinya orang-orang yang konstruktif, nggak bakal langsung ngejudge gimana-gimana gitu biasanya ya. Kan lebih konstruktif, komunitasnya learning banget, learner di sana. Jadi silahkan belajar di sana dan berbagi di sana. Portofolio teman-teman dan semacamnya. Next time kayaknya kita bisa undang salah satu pakar LinkedIn optimization ya dari Flip. Nah, ke depan kita bakal undang ya buat ngajarin kita bareng-bareng gimana cara optimasi LinkedIn. Karena dari LinkedIn yang bersangkutan dapat tawaran ngerjain proyek 120 juta dari LinkedIn. Karena nge-share doang. Padahal LinkedIn-nya tuh nggak isinya tuh bukan detail seputar proyek yang pernah dia kerjakan dan semacamnya, tapi kok bisa dapat opportunity sebesar itu. Ada yang dapat opportunity 40 juta juga gitu ya dari aktif di LinkedIn aja. Nah, nanti gimana cara optimasinya kita mungkin bahas ya lain waktu. Nah, itu ya bangun portofolio. Nah, bangun Iya portofolio sih ini Kak, kalau aku belum mungkin kerja tambahin. gimana? Aku mau Nah, itu tambahin mungkin. sedikit ya. Oh, boleh, silakan Kak. Bener banget, kayak LinkedIn itu membuka banget. Aku dapat kerjaanku remote ini dari LinkedIn. Dan bener-bener ada CEO yang post job dan aku reply, terus aku DM, terus dapat gitu. Sebelum aku keluar dari kerjaan juga sebenarnya ada kayak DM kayak tawaran kerja gitu. Padahal kita lagi nggak nyari gitu. Itu kayaknya nggak mungkin kalau kita nulis di Facebook terus ada CEO nge-DM mau nawarin kita kerjaan, itu kan nggak mungkin ya. Tapi kalau di LinkedIn itu mungkin. Jadi ya silakan optimisasi LinkedIn kalian. Benar kata Mas Asa. Iya, gitu tonton ya, optimasi LinkedIn media sosial profesional pokoknya ya. Nah, itu di optimasi. Instagram, client designer, isi desain, jangan isinya selfie doang gitu ya. TikTok, bagi-bagi konten desain. LinkedIn-nya juga desain kayak gitu. Jadi buat branding teman-teman, itu perlu banget sejak sekarang ya. Nah, terus yang terakhir, tips berikutnya portofolio. Ini nyambung sama pertanyaan-pertanyaan berikutnya, teman-teman ya. Banyak banget yang nyari seputar portofolio, nanya seputar portofolio. Portofolio itu perlu enggak tergantung tempat teman-teman apply juga endingnya sebenarnya ya. Nah, ini kalau tips dari Kak Tati gimana nih Kak? Terkait gimana caranya kita bangun portofolio nih. Buat portofolio. Mm-mm. Paling gampang ikut bootcamp. Karena kalian keluar bootcamp bakal punya portofolio. Kalian Oh bisa iya, paling autodidak gampang bikin ya. portofolio sendiri juga bisa. Lihat-lihat di YouTube kayak wait. Lihat-lihat di YouTube, kayak lihat portofolio orang. Kalau mungkin UI UX kalian lihat di Behance atau di Dribbble, lihat-lihat punya orang gitu kan. Kalau misalnya kalian coding, kalian bisa ikut kayak tutorial di YouTube, terus kalian hasilnya kalian post di GitHub gitu. Tapi edit dikit ya, jangan sama persis ya. Kalau sama persis kan duplikat. Tapi kalau kalian mungkin edit warnanya, edit nggak tahu cards-nya gitu kan, it's okay. Jadi kalau sesuai dengan kalian harus cari tahu biasanya orang-orang di bidang kalian itu ngepost portofolio mereka di mana. Portofolio di post di LinkedIn juga nggak apa-apa sih. Ntar hiring manager bakal kontak kalian kalau portofolio kalian bagus gitu. Jadi gitu sih. Jadi dimanapun gitu. Kalau misal kayak aku bilang tadi, kalau coding ya taruhlah di GitHub codingannya. Kalau UI UX taruhlah di Dribbble, di Behance. Kalau sosial media banyak tuh yang ngepost di LinkedIn, social media manager ya gitu. So taruh di tempat yang tepat, dan ketika kalian apply itu ada linknya kan. Nah, linknya tuh copy di CV kalian. Nah, udah dapat deh job pertama. Itu sih saran dari aku. Mungkin Kak Asa mau nambahin. Oke. Nah, ini menarik banget seputar portofolio teman-teman. Terus gimana nih ceritanya kalau misalnya kita belum kerja gitu ya, nyari portofolionya gimana? Sering-sering bikin proyek pribadi. Seriously, ini sangat membantu teman-teman. Misal nih buat teman-teman yang UI UX designer di sini pengen jadi desainer ya, bikin proyek pribadi aja.
Kayak misalnya teman-teman redesign aplikasi Pertamina, My Pertamina misalnya, atau redesign aplikasi Tokopedia gitu ya. Nah, teman-teman tuh bikin mini proyek kayak gitu, kalau yang UI UX misalnya ya. Yang data science, ini aja scraping data dari luar kayak gitu ya, kemudian bikin analisa data BPS sekian, analisanya begini. Nah, sering-sering bikin proyek pribadi kayak gitu. Lah emang bisa Kak itu jadi portofolio padahal bukan pekerjaan? Sangat bisa, serius. Sangat bisa. Sering-seringlah bikin proyek pribadi sambil teman-teman apply kerja gitu ya, nunggu balasan HR dan semacamnya, sambil perbanyak proyek pribadi. Ya bikin kayak gitu, sharing lah di Twitter. Apalagi kalau datanya sangat menarik, misal data-data yang seputar apa yang lagi trending sekarang. Kayak kemarin, misalnya kan lagi rame ya seputar apa paracetamol tuh teman-teman ya. Teman-teman bikinin website isinya database obat-obat apa namanya yang aman dan tidak aman. Bikin aja kayak gitu, simple. Entah di Canva, entah bikinnya di website sendiri, didesain sendiri gitu ya. Tunjukin itu sebagai portofolio. Sekaligus sarana buat ngejawab masalah di masyarakat. Itu potensi viralnya sangat tinggi dan potensi dilirik di kemudian harinya sangat tinggi. Serius. Jadi kalau teman-teman ngelihat sesuatu yang trending, itu jangan cuma dilihat trennya, tapi di mana kita bisa nge-hijack itu sebagai bagian dari karir. Kebayang ya? Lagi rame misalnya kemarin sulit sekali gitu ya. Coba tuh teman-teman yang data sulit sekali gitu ya. Coba dicek tren sulit sekali ini seberapa ramai gitu ya. Kayak drone emprit tuh loh bikin. Ya di Twitter tuh seberapa ramai dan semacamnya. Kalau yang content creator bikin konten seputar sulit sekali. Jadi hijack yang lagi tren, apalagi kalau seputar masalah banyak orang, insya Allah viralnya besar gitu ya, potensi viralnya tinggi. Dan itu jadi portofolio sangat berharga. Temenku itu kemarin waktu masa pandemi COVID, dia bikin aplikasi ojek yang bayarannya 100% full buat ojol. Setelah itu dia bikin platform buat saling sharing informasi seputar COVID. Misalnya yang bisa apa namanya yang bisa nyewain atau minjemin apa namanya tabung oksigen siapa kayak gitu ya. Dari situ beliau bisa ketemu sama Bapak Luhut gitu ya, bisa dipercaya pemerintah jadi penyalur program strategis COVID dan sekarang jadi CEO dari pengalaman-pengalaman tadi. Itu contohnya ya. Wah, itu proyek-proyek strategis para pekerja freelance adalah proyek masyarakat kayak tadi teman-teman yang ngebantuin banyak orang. Jadi mudah ngebantu banyak orang, portofolio dapat, insya Allah opportunity ke depan dapat. Semakin banyak ngebantu orang, semakin banyak opportunity kita buat dapat hal lain. Gitu teman-teman ya. Nah, itu mungkin tips tambahan dari saya. Lanjut nih, pertanyaan berikutnya. Tips portofolio udah tadi. Kan tiap perusahaan punya flowchart proyek yang udah berjalan nih. Kalau masuk harus menyesuaikan proses yang udah jalan. Kalau remote, dan kita masih minim pengalaman, dan kita belum bisa sesuai ekspektasi mereka deadline waktunya, uang muka kita kembalikan atau gimana ya? Oke, nah ini mungkin buat yang desainer dan semacamnya, yang freelance terutama ya, nggak hanya remote tapi freelance di sini. Nah mungkin Kak Tatia ada pengalaman nih sebagai mungkin dulu pernah freelance dan semacamnya, maka dipersilahkan Kak Tatia kalau ada pengalaman di sana. Ini bukan remote sih ya, ini pertanyaannya freelance sih. Sejauh ini aku freelance nggak. Sejauh ini kalau aku freelance, aku bisa ngerjainnya sih, jadi nggak pernah balik duit. Jadi mungkin kalau masnya pikir masnya nggak bisa ngerjain, mungkin dikomunikasikan dengan company-nya, ini maunya gimana, saya nggak bisa ngerjain, jujur aja gitu. Daripada nanti dapat ranking bintang 1 atau kerjaannya mau di cancel atau gimana sih kalau menurutku, karena ini aku nggak ada pengalaman jujur di sini. Kalau setahu aku sih ya jujur aja kalau nggak bisa, dan kalau mau dikembalikan ya dikembalikan aja sih. Atau udah dikerjain berapa persen, kamu ambil misalnya aku udah kerjain 20% gitu, atau kamu mau ambil 20%-nya, bilang sejauh kedua belah pihak itu menyetujui, menurutku it's okay. Itu sih menurutku Kak Azza. Oke, bener banget ya teman-teman. Jadi mungkin sekalian berbagi pengalaman juga ya terkait seperti ini. Dulu saya sempat nih kerja di dunia desain freelance, tapi saya sadar kalau desain itu passion, tapi bukan passion buat kerja, seneng ngegambar aja gitu ya. Seneng gambar, seneng desain, akhirnya sekarang nggak freelance lagi di desain. Nah, salah satu hal yang penting buat teman-teman yang freelance di sini adalah jangan males buat ngurusin administratif. Aslina, penting gitu ya.
Mungkin kalau kita sekarang di pemerintahan, di aktivitas kuliah dan semacam administratif itu ngeselin ya teman-teman ya. Tapi kalau udah kerja, administratif itu penting. Jadi pastikan nih teman-teman yang pegiat freelance di sini itu punya semacam MOU dan semacam memperjelas akad di awal ya tadi saling sepakat nih antara company dengan teman-teman sendiri. Nah, terutama apalagi kalau value proyeknya besar kayak gitu ya, biar hak teman-teman aman, hak company juga aman gitu teman-teman. Nah, cari di internet banyak kok yang nyediain template TNC ya, Terms and Condition ketika kerja freelance dan semacam. Teman-teman searching aja di Google gitu ya. MOU freelance atau Terms and Condition freelance gitu, sampel gitu ya. Itu banyak. Nah, itu teman-teman pakai buat mengikat di awal. Jadi ketika teman-teman nggak sesuai ekspektasi company, teman-teman bisa refer ke TNC tadi gitu ya. Kalau misalnya apa namanya ternyata sesuai ekspektasi bahkan lebih baik kayak gitu ya, teman-teman juga bisa dapat hak bahkan bisa dapat bonus lebih kayak gitu. Jadi jangan malas ngurusin administratif, itu penting buat mengamankan hak. Jangan sampai teman-teman juga udah kerja sekian banyak gitu ya, udah bagus ya. Kalau tadi kan kerjaannya kita molor ya, ini kerjaannya lebih bagus gitu ya, tapi nggak dibayar-bayar gitu ya. Nah itu pastikan punya terms and condition yang bisa membantu memperkuat legal teman-teman. Kayak gitu. Nanti bisa kita bahas juga mungkin ya kapan-kapan Kak Tatia nih bareng sama tonton freelance di remote apa namanya kerja Mungkin yang remote lainnya yang lebih terkait paham ya. terkait administratif di sini gitu. Biasanya gitu Kak Michael ya dari Medan. Nah, lanjut nih berikutnya. Oh, kalau ke teman-teman freelance-nya ke company, kadang company juga kalau nggak pakai platform tertentu langsung ya apa namanya tanda tangannya bareng company. Kalau company yang bagus tuh biasanya sejak awal emang udah punya apa namanya administratif yang baik kayak gitu ya. Nah, itu dilakukan aja sama teman-teman diikuti sesuai sama kebijakan company-nya. Nah, kalau company-nya nggak mau tekan kontrak MOU dan semacamnya, perlu diwaspadai. Itu aja sih. Bukan berarti teman-teman nggak boleh ambil proyeknya. Silahkan ambil kalau teman-teman siap dengan risikonya, tapi ya perlu diwaspadai aja. Khawatirnya nih, karena mereka nggak siap tekan kontrak dan semacamnya, teman-teman dianggurin, asetnya diambil, teman-teman nggak dibayar, kayak gitu ya. Kan nanti sayang banget gitu. Nah, lanjut nih pertanyaan berikutnya. Kita masih punya waktu cukup banyak untuk diskusi bareng dari Kak Dimas Rizky. Kamu tanya, kalau saya kerja on-site technical, hardware, network engineer, termasuk IT support yang kerjanya harus pegang langsung. Ada nggak sih opportunity untuk kerja remote atau emang harus punya skill set lain? Mungkin Kak Tatia ada pengalaman di sini. Ini setahu aku kalau IT support tuh bisa remote. Biasanya orang-orang India itu mereka Oke, Kak Tatianya berhenti teman-teman sambil menunggu Kak Tatianya aktif kembali. apa Oh udah iya, IT support kedengaran? tuh banyak. Oke, nice. Sekarang sudah terdengar kembali. Silakan Ya, Kak Tatia. tadi aku bilang IT support remote banyak perusahaan USA yang ambil dari orang India gitu ya. Maksudnya mereka ada di India jadi IT support. Dan itu bisa kalau memang mau dengan skill yang sekarang gitu. Tapi menurutku untuk uang yang lebih besar dan kesempatan lebih besar, opportunity yang lebih besar, mending cari skill set lain. Tapi dengan skill set yang sekarang udah oke kok. Gitu. Itu sih mungkin Kak Aksa mau nambahin. Oke. Untuk kerja yang sangat teknikal, pasti butuh onsite sih ya. Kalau sangat teknikal ya. Tapi kalau tadi kayak misalnya kayak kata Kak Tatia ya seputar IT support atau misalnya network apa ya engineer. Nah, itu beberapa aktivitas network engineer juga ada yang online juga kok karena ada spesialisasinya lagi ya network engineer itu. Ada yang bagian infrastruktur IT-nya, ada yang bagian misalnya apa sih istilahnya? Saya nggak tahu istilahnya di network engineer lupa gitu ya. Itulah pokoknya ya. IT support itu juga ada ya. Banyak malah IT support yang butuh remote, terutama nyarinya dari negara seperti India, Indonesia kayak gitu. Yang penting bahasa Inggrisnya oke aja. Ya orang India juga ngomongnya pede kok walaupun huruf T semua jadi D ya. Let me tell you something. Itu orang India banget teman-teman ya. Nah, tapi Lagi orang silahkan ini teman-teman ya. ngerti. Pede aja. Inggrisnya Inggris Jawa agak medok nggak apa-apa. Yang penting apa namanya kualitas kan pekerjaan yang baik ya. Jadi
Tapi mungkin poin dari saya gini aja nih Kak Dimas, sebenarnya nggak harus semua aktivitas itu dipaksakan online gitu ya. Karena pada akhirnya setiap pekerjaan itu punya peran masing-masing kok Kak gitu ya. Jadi kalau misalnya emang sudah cukup nyaman sekarang dengan aktivitas onsite kayak gitu ya, awal gajinya lumayan, kemudian pekerjaannya juga hak kewajibannya aman gitu dari company, menurutku tidak harus maksa-maksa amat juga remote gitu ya. Nah, nanti bisa sambil jalan aja dengan aktivitas sekarang, mulai cari opportunity remote. Biasanya nanti kita mulai kita bisa nggak ngikutin nih ritme remote kayak gitu ya. Karena ritme remote juga beda loh teman-teman ya sama onsite langsung. Kalau onsite kan kita diatur langsung gitu ya, dikontrol langsung. Kalau online itu kan benar-benar kita perlu komitmen dan kedisiplinan ke diri sendiri ya. Itu buat beberapa orang yang nggak kebiasa, bisa malah berantakan kalau online. Nah, jadi sambil teman-teman yang awalnya offline pengen membiasakan online, itu bertahap aja, jangan langsung dengan misalnya freelance dulu tadi gitu ya, atau dengan proyekan dulu, atau dengan ikut bootcamp dan semacamnya, cobain dulu dengan ritme online. Kalau udah bisa nih ngatur time manajemennya sendiri secara online, nah baru mulai sedikit-sedikit full time di online kayak gitu. Jadi biar nggak terlalu sembrono juga langsung masuk ke online tapi malah berantakan. Nah, itu ya saran berikutnya. Pertanyaan bagus nih, Kak Dimas tadi ya. Lanjut berikutnya. Dari Kak Sania. Kalau tahap rekrutmen kerja remote, gimana Kak? Ada tips untuk interview kerja remote nggak? Boleh cerita pengalaman sebagai UX designer? Oke, boleh Kak Tatia. Gimana tuh? Apa tadi? Itu kayaknya ada 3 ya. Pengalaman. Satu apa Ya. lagi? Tahap Ritme. rekrutmen remote itu kayak gimana sih? Biasanya tahapannya ada apa aja? Terus kalau interview itu tipsnya gimana? Terus pengalaman Kak Tatia sebagai UX designer gimana Kak? Boleh diceritakan mungkin? Oke. Tahap recruitment. Kebetulan aku kemarin nggak ada interview. Kemarin aku dapat kerja remote itu bener-bener cuma kirim portofolio, aku nggak di interview nggak apa, habis itu dikirim kontrak kerja, terus tanda tangan, terus kerja gitu. Tapi aku tahu kebanyakan orang nggak gitu. Kebanyakan bakal paling yang pasti kalian apply, taruh portofolio kalian, terus interview tuh beda-beda loh. Kalau kalian interviewnya mau jadi apa? Kalau kalian interview jadi kalian bakal ada tes, biasanya pakai tes gorilla gitu ya, tes coding atau dari hacker rank atau lead rank, lead code. Nah, kalau kalian lolos, baru kalian bakal dites lagi biasanya sama lead programmernya. Nah, kalau kalian lolos, baru deh banyak banget kan interviewnya gitu. Itu buat yang programming gitu. Kalau UI UX biasanya nih, kalau kata teman-temanku juga ada kayak interview HRD, abis itu kalian bakal ada take home test, jadi kalian bakal disuruh nih desain kayak begini gitu. Nah, kalian kerjain tuh di rumah, kalian desain, abis itu kalian kirim, kalau terima ya kerja gitu. Jadi tesnya itu, interview dan tes itu benar-benar tergantung kalian itu di bidang apa gitu. Setiap bidang pasti beda tesnya gitu. Kalian bisa cerita lebih lanjut dengan orang-orang yang senior di tempat kalian atau di YouTube. Misalnya kalian pengen data science, tes interview data science, cari aja. Karena beda-beda sumpah. Nah, kalau ritme kerja, aku kerja remote kemarin itu agak aneh sih jam kerjanya. Jadi bisa kerja dari pagi sampai sore. Kalau di perusahaanku ya, aku nggak tahu di perusahaan lain. Jadi kita bisa kayak dari pagi sampai siang. Nah, dari siang sampai sorenya kita mau tidur, mau jalan, mau kemana, nggak apa-apa. Nanti malam kerja lagi gitu. Itu namanya asinkronus ya. Itu nggak masalah gitu. Bahkan meeting di kantorku yang lama tuh setiap jam 9 malam, nggak ada meeting pagi. Jadi, dan temanku ada yang kaget, kamu meeting kok malam gitu? Iya, emang kamu gimana gitu? Ya siang lah gitu jam kerja. Oh, jadi kayak tiap company itu betul-betul beda gitu. Jadi kalian mungkin dengerin aku kayak gini, tapi nanti ketika kalian kerja remote bakal beda lagi gitu peraturan perusahaannya gitu. Kalau pengalaman aku, yang ketiga ada pertanyaan lagi ya, pengalaman selama jadi UX designer gitu.
Kalau pengalaman di company secara remote, gimana ya? Karena mungkin aku ceritain yang freelance dulu. Yang freelance aku pernah kerjain, orangnya tuh bilang gini, ini 1 hari jadi bisa gitu. 1 hari jadi. Aku iya-iyain aja gitu ya, waktu itu kan maksudnya belum banyak pengalaman gitu, ya udah hajar aja gitu. Tapi ternyata setelah ngerjain 1 hari kayak Raro Jonggrang bikin Prambanan, langsung tepar. Kedengeran nggak ya suaraku? Kok nge-freeze ya? Kedengeran, tapi emang agak Halo? agak mati-mati kok namanya kameranya. Agak putus. Iya. Oh, kameranya aku matiin aja deh. Nah, Iya. kalau yang kalau yang jadi UX designer di company, seru sih menurutku, karena kita selain kerja sendiri-sendiri, kita kerjain to-do list kita yang di Trello, kita juga ada kayak apa namanya ya, kayak meet bareng sesama UX designer, sesama UI designer gitu kan. Bahasanya apa? Fasilitator. Nah, yang kayak begitu-gitu, yang meeting jadi kayak, oh ini tuh karena ini jadi ini kita bikin ini, kayak gitu. Ini referensinya dari sini, kita ambil referensi. Kita benar-benar bisa interaksi langsung ke CEO gitu. Maksudku kalau kalian kerja di perusahaan yang mungkin udah gede banget gitu, karyawannya 2.000, bakal sulit kan buat reaching CEO. Tapi ketika startup kecil, kalian bisa kayak connect ke siapa aja, bahkan CEO dan co-founder. Itu sih yang menurutku pengalaman yang amazing juga gitu. Udah ya. Oke, menarik ya. Jadi memang teman-teman ya, yang namanya interview, proses kerja, dan semacamnya tuh setiap company bakal beda-beda banget ya. Apalagi kalau teman-teman dapat opportunity-nya dari orang dalam gitu, tiba-tiba ada orang dalam yang langsung memperkenalkan diri, nawarin kerjaan, langsung jadi, itu juga bisa kayak gitu. Saya 2 pekerjaan sebelum ini seperti itu semua. Karena ada kenalan gitu ya, langsung ditarik gitu masuk tanpa interview dan semacamnya. Jadi memang endingnya sih tergantung tiap company. Nah, gimana caranya tahu? Teman-teman kepoin aja setiap company-nya. Di LinkedIn bisa, ke karyawan-karyawan mereka bisa buat tahu di sana tuh gimana sih proses masuk kerjanya kayak gitu ya. Tanya tuh via LinkedIn gitu ya. Terkoneksi dengan orang-orang HR-nya, tanya prosesnya dan semacamnya gitu untuk teman-teman mengetahui proses rekrutmen di sana seperti apa. Tips untuk interview juga akan beda-beda banget untuk setiap tipe profesi. Tapi tips secara umum yang perlu teman-teman kayaknya perlu kuasai, menurutku ada kayaknya 4 atau 3 deh ya. Yang pertama, teman-teman perlu kenal banget sama potensi diri sendiri. Perlu kenal banget dengan hal itu. Self-worth kita, istilahnya kayak gitu kan. Jadi kita tuh bisanya seperti apa, kita siap mengerjakan seperti apa, karakter kita seperti apa, idealisme seperti apa, pokoknya apapun seputar diri kita tuh kita kenal dengan lebih baik lagi. Itu yang pertama ya. Know your values gitu yang pertama. Yang kedua, dalam beragam tipe interview kerja, yang dicari adalah proses problem solving. Biasanya seperti itu. Jadi misal teman-teman interview sebagai UI UX designer, yang ditanya adalah biasanya studi case. Misalnya kalau ada kasus seperti ini nih, kira-kira apa yang kamu lakukan? Kalau ada brief kayak gini dari atasan kayak gimana? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mengasah atau mencari tahu alur berpikir kita. Udah terstruktur belum gitu ya? Misalnya tadi soal UX designer ditanya, kalau misalnya ada kamu disuruh bikin project buat bikin aplikasi ojek misalnya gitu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu ditanya alurnya gitu ya. Oh, yang pertama saya lakukan adalah langsung ngedesain. Nah, langsung salah, itu nggak diterima misalnya kayak gitu kan. Kita dicari tahu tuh alurnya gitu sama HR-nya. Oh, yang saya lakukan pertama kali riset dulu misalnya. Riset dulu, cari tahu, pahami briefnya dulu. Nah, pahami briefnya dulu gitu ya. Kemudian riset, habis riset, kemudian saya benchmarking nih ke beragam aplikasi gitu ya. Kemudian baru bikin framework dulu gitu. Wireframe atau istilahnya apa ya? Ya bikin framework dulu gitu ya, prototype, yang low fidelity, dites, baru ke high fidelity. Itu kayak gitu istilah-istilah yang banyak dipakai di industrinya tuh teman-teman harus paham.
Kalau yang di UX designer harus paham apa itu low fidelity, high fidelity gitu ya. Apa itu yang namanya fitur, apa itu yang namanya research dan semacam itu teman-teman harus paham. Karena di interview itu pasti dicek tuh yang hal seperti itu. Gitu ya, ditanya ya pemahaman kita gitu ya. Jadi itu yang kedua ya. Memiliki kemampuan berpikir yang benar, yang jelas ya. Nah, kemudian yang ketiga track record ya. Jadi track record ini bisa macam-macam. Kalau teman-teman misalnya sebelumnya belum pernah bekerja, tapi teman-teman berorganisasi, nah gunakan pengalaman di organisasi sebagai bagian dari track record. Misalnya dulu ketika di kampus jadi bagian sponsorship, oh bisa dapat funding nih, bisa dapat sponsor sampai 1 M buat event kita. Itu prestasi besar. Nah, itu tuh yang diceritakan prosesnya seperti apa kayak gitu ya. Biasanya di interview itu bakal ditanya lebih jauh terkait apa yang pernah kita lakukan kayak gitu ya. Nah, jadi pastikan kita punya sesuatu yang bisa ditawarkan ke mereka. Ya, kalau misalnya belum pernah kerja dan semacamnya gitu ya, pengalaman belum banyak, miliki banyak pengalaman bikin portofolio pribadi tadi, project sendiri. Kayak gitu ya. Entah dibayar maupun nggak dibayar, perbanyak portofolio itu. Karena itu yang nanti bakal teman-teman tunjukin ke HR-nya tadi gitu ya. Nih saya dulu pernah bikin proyek buat COVID nih, ngebantu orang sekian, banyak yang terbantu begini begitu. Wah, itu proyek yang bagus buat teman-teman kerjakan. Ntar ke depan nih, misalnya 2023 nih, bau-baunya resesi aneh-aneh di Indonesia gitu ya. Banyak yang takut misalnya. Nah, teman-teman bikin campaign misalnya buat yang media sosial, gimana caranya biar masyarakat aware sama isunya tapi nggak takut gitu. Atau kalau teman-teman yang misalnya data science gitu ya, coba teman-teman bikin riset seputar misalnya bagaimana sih keadaan PDB dan semacamnya Indonesia sehingga potensinya tahun depan Indonesia tuh gimana sih keadaan resesinya misalnya. Nah, tuh bikin tuh kayak gitu ya. Itu sangat berfaedah buat interview kayak gitu. Jadi kayaknya 3 poin itu deh yang utama ya, kenali diri sendiri dengan lebih baik. Itu kalau tips dariku 3. Kalau mau tahu lebih jauh, teman-teman follow aja HR influencer di luar sana kayak Bang Eza gitu ya. Nah, itu follow. Biasanya banyak banget tips praktisnya tuh terkait interview, terkait CV dan semacamnya. Follow aja. Karena bakal panjang ntar pembahasannya begitu. By the way, Kak Tatia ini ngabarin saya available-nya 1 jam. Kalau Kak Tatia masih available nggak? Kurang lebih 15 atau 20 menit ke depan. Pertanyaannya masih banyak nih. Boleh 5 menit lagi, Kak. Oke, Kak Tatia bisa 5 menit lagi. Karena Kak Tatia 5 menit lagi, karena 1 pertanyaan terakhir ya. Sebelum kita foto bareng sama Kak Tatia, terus kita lanjut diskusi santai sampai 10-20 maksimal. Nah, berikutnya. Oh, ini tadi di atas ada yang belum kejawab. Coy, sorry. Gimana caranya memastikan kita, walaupun online ya, tetap, walaupun bekerja remote, tetap belajar. Nah, gimana bikin iklim belajar pengembangan diri buat diri kita nih dari Kak siapa tadi? Saya lupa yang bertanya. Kak Yoga. Mangga mungkin Kak Tatia ada jawaban dari sini? Oke, Kak Yoga. Jadi menurutku, satu ikut komunitas itu karena ketika ada komunitas, kita mungkin tanya dan ada jawaban dan ada referensi. Mungkin ada website itu kan banyak banget, kita nge-google gitu ada banyak banget kan. Tapi ketika kita tanya ke orang yang kompeten, oh ini websitenya ini, kamu belajar di sini gitu. Kayak itu kayak save our time so much gitu, kayak menghemat waktu kita banyak gitu. Dan actually hari ini itu banyak banget kan kayak website buat belajar gratis gitu. Misalnya ada Coursera. Tapi kebanyakan di Coursera itu bahasa Inggris ya. Terus ada di YouTube pun banyak hal-hal yang gratis yang kita bisa pelajari gitu. Terus di LinkedIn ada LinkedIn Learning kan, itu kalian bisa belajar juga. Banyak banget sih website kayak kalau mau belajar, misalnya ini kalian UI UX tapi kalian pengen coding nih, tapi kalian nggak mau bayar gitu. Kalian bisa ke Free Code Camp, itu nggak bayar, gratis gitu. Di W3 School itu juga gratis gitu. Jadi menurutku mau remote mau onsite, kalau kita mau belajar pasti kita bakal belajar. Kalau kita nggak mau belajar, gimana pun juga mau onsite itu nggak bakal mau belajar gitu. Emang sih, misalnya kita masih junior, kalau onsite kita akan lebih gampang untuk kayak tanya ke senior kita gitu kan. Kayak diajarin oleh senior itu bakal lebih gampang. Tapi ketika kita junior dan kita mau tanya, sebenarnya setahu aku senior itu bakal, mungkin senior di company akan open-open aja gitu.
Kayak aku kan junior ya, jadi ketika aku nggak ngerti, mereka akan bikin 101. Oke, Kak Tatia menghilang suaranya. Siap. Mungkin sambil menunggu Kak Tatia, kalau saran dariku yang pertama tadi ya, punya will to learn itu penting banget tuh. Kita perlu semangat belajar. Yang kedua, memahami dulu gaya belajar kita masing-masing. Ada yang dari online cukup kayak gitu ya, ada yang emang perlu ketemu langsung dan semacamnya. Ini perlu teman-teman kuasai tuh. Apa-apa bukan kuasai, perlu teman-teman kenali gaya belajar masing-masing. Dan itu penting. Kadang kita tuh karena nggak tahu gaya belajar kita, akhirnya kita belajar yang nggak optimal. Ya udah coba ikutan kursus online, nggak semangat dan semacamnya karena kita nggak tahu gaya belajar kita. Jadi ketahui gaya belajar masing-masing buat dapat pengalaman belajar terbaik buat diri sendiri. Kalau perlu belajarnya adalah dengan sekolah, dengan kuliah gitu ya, senang dengan gaya kuliah, ya kuliah lagi bisa jadi caranya gitu ya. Kalau dengan aktivitas online bisa, nah nanti belajarnya online kayak gitu misalnya ya. Nah, jadi disesuaikan dengan gaya belajar. Nah, yang ketiga, kreatif nyari tempat belajar ya. Karena sebenarnya banyak banget resource yang gratis, yang perlu dipastikan adalah biar resource gratis ini bisa jadi karya. Kayak gitu. Karena sertifikat itu value yang bagus dalam pencarian kerja dan semacamnya. Tapi kalau teman-teman di sini nggak bisa menunjukkan sesuatu yang apa ya, hasil dari belajar teman-teman, nah itu bakal kalah sama kandidat lain yang ngelamar juga dan mereka punya pengalaman sebelumnya, punya proyek-proyek sebelumnya dan semacamnya. Makanya portofolio is a must gitu ya. Harus banget mulai diseriusin bikin portofolio. Sejak mahasiswa silahkan bikin web organisasi dan semacamnya gitu ya. Menganalisa data member organisasi, nah itu juga bisa. Gitu mungkin. Ya, Kak Tatia sudah kembali lagi bersama kami. Gimana suaranya, ada nggak? Oke, sekarang sudah ada lagi. Ya, karena sudah lewat juga teman-teman 5 menit ya. Oke, Kita makasih ya sesi Kak ya. Asa atas waktunya. Terima kasih Oh juga iya, buat teman-teman. sama-sama. Semoga dapat kerjaan remote pertama kalian. Semoga ilmunya bermanfaat lah menurut. Semoga bisa dipakai ilmunya. Iya. Oke, makasih. Amin. Bye. Selamat pagi. Iya. Oke, sebelum Kak Tatia, sebelum off bisa ini dulu nggak ya? Kita foto bareng dengan Kak Tatia. Oh. Iya, kita foto bareng teman-teman ya buat sesi sharing perdana nih dengan komunitas ke depan. Sesi sharing kayak gini akan terus kita laksanakan teman-teman dengan praktisi-praktisi lainnya di industri masing-masing yang harapannya bisa memberikan kepada teman-teman gambaran lebih jelas ya terkait industrinya, pengalaman di sana langsung dan teman-teman terutama yang mahasiswa di sini bisa selangkah lebih maju dibandingkan yang lainnya karena tahu kondisi real lebih dekat dengan para pakarnya. Ya, ke depan akan terus ada eventnya dan akan bertahap setiap mungkin 2 pekanan kita laksanakan ya. Oke, kita masuk ke sesi foto bersama. Hitungan 3, pasang wajah terbaiknya ya. Hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, nice. Sekali lagi, pasang wajah terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di pagi hari ini membersamai Kak Tatia dan saya untuk Saya live sesi dulu ya, Kak. formalnya. Iya, Oke. sama-sama Kak Tatia, terima kasih banyak ya. See you next Ya. time. Iya. Nah, untuk sesi formalnya sebenarnya sudah selesai teman-teman yang bersama Kak Tatia karena bisa 1 jam ke belakang. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Saya sambil jawab-jawab sesuai yang saya pahami teman-teman ya. Karena kebetulan saya punya banyak banget teman-teman yang kerja remote dan punya pengalaman banyak remote juga. Semoga menjawab. Skill UI UX designer. Sebenarnya tergantung ini juga ya, role-nya seperti apa di UI UX designer ini. Karena ada yang junior, ada yang mid, ada yang senior. Itu bakal beda-beda banget. Biasanya kalau di junior itu skillnya sangat teknis yang dicari. Gitu ya, desainnya, kemampuan desainnya, kemampuan pecahan masalah gitu ya. Ketika mulai ke mid dan ke senior, itu mulai mencar skillnya ke arah yang lebih manajemen. Ya, gimana nge-manage tim, gimana apa namanya nge-handle klien, jadi account eksekutif apa? Gimana berkolaborasi, berkomunikasi dengan apa namanya stakeholder. Nah, itu biasanya mulai ke atas semakin ke sana dan semakin banyak pertanyaan skill-skill yang memerlukan kemampuan real yang berdampak besar. Kayak gitu. Jadi
tergantung role utamanya yang di-apply kemana. Ya, biasanya sih gambaran kasarnya seperti itu. Terus kendala ketika riset produk. Kendala dari Kak Putri Elsa ya, riset produk. Riset produk itu kendala awalnya biasanya justru di ini teman-teman, di apa namanya? Pertanyaan yang mengawali riset produk itu. Kebayang nggak maksudnya? Nah, biasanya nih beberapa company atau atasan kita kadang itu punya study case yang sebenarnya nggak valid buat jadi riset produk kadang kayak gitu loh. Nah, jadi kita tuh kayak terlalu cinta ke solusi tapi nggak mengawali dengan masalah yang benar. Kebayang nggak ya maksudnya ya? Misal, pokoknya kita harus bikin aplikasi timer makan bayi. Misalnya kayak gitu. Pokoknya kayak gitu ya. Tapi nggak diawali dari masalah yang valid gitu teman-teman ya. Karena sebenarnya itu tuh bukan masalah yang diperlukan sampai butuh aplikasi misalnya seperti itu. Jadi yang perlu dipastikan di awal nih buat teman-teman yang mau riset produk adalah awali dari problem statement yang jelas dulu ya. Problem statement yang jelas, masalah yang jelas atau hipotesa awal yang paling enggak kredibel lah, nggak terlalu asumtif banget gitu ya, nggak terlalu ngawang, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu diawali dari sana, baru kalau misalnya pertanyaannya udah benar, problem statement-nya udah benar, nanti risetnya bakal benar. Ya, karena kita udah punya sesuatu yang jelas, kayak gitu. Nah, kalau pertanyaannya masih ngawang, gimana? Nah, itu mungkin yang bagian riset yang lainnya nanti ya. Nah, tapi kalau riset produk itu awali dari paling nggak problem statement yang jelas ya. Jangan terlalu ngawang. Baru ntar riset. Kendalanya nanti biasanya di riset produk itu mengenali usernya, mengenali customer, kebutuhan. Kendala utamanya di sana bisa yang tricky ya, mengenali kebutuhan atau mengenali iklim bisnisnya, mengenali ekosistem, mengenali industrinya. Karena data seputar industri itu biasanya terbatas, jadi kita perlu nyarinya lebih lebih pintar nyari jalan tikusnya gitu ya. Nah, atau tadi buat riset ke customernya itu emang kita perlu mungkin semacam beta tester atau orang-orang yang user-user yang memang bisa serius mengkritisi fitur kita, misalnya bisa ditanya dengan serius seputar kebutuhan produknya. Nah, nanti ketika udah dapat user-usernya gitu ya, ada lagi problem-problem lainnya nih, nyusun pertanyaan yang tepat. Nah, nyusun pertanyaan yang tepatnya juga perlu ya ketika riset produk, karena banyak nih kejadiannya ketika kita bikin list pertanyaan dan semacam, baik buat QA test atau buat apa, kadang pertanyaannya itu nggak tepat gitu, kita nyusun pertanyaannya. Karena pertanyaannya tuh nanti adalah tipe pertanyaan yang dijawabnya tuh asal kita senang. Kebayang nggak ya maksudnya ya? Kayak misalnya kita sebagai mungkin anak gitu ya, ke orang tua, kita nanya ke orang tua, "Pah, Mah, saya ganteng nggak?" Semua orang tua bakal bilang kita ganteng gitu istilahnya ya. Nah, itu tuh pertanyaan. Jadi kelihayan kita dalam bikin pertanyaan riset itu juga nggak kalah penting ya. Nah, saran saya kalau teman-teman pengen cari tahu gimana cara nyusun pertanyaan yang baik dalam riset produk, itu buka salah satu buku referensi yang bagus, itu judulnya The Mom Test. The Mom Test. Tes ibu. Nah, buku ini bagus tuh menggambarkan tadi teman-teman gimana caranya nyusun pertanyaan yang bebas bias. Kemudian jawabannya itu harapannya nggak kayak jawaban kita tadi nanya apakah kita ganteng atau enggak ke orang tua kita. Kayak gitu ya gambarannya. Back-end developer. Untuk back-end developer masih masuk kerja remote nggak? Oh, sangat, sangat masuk. Yang sifatnya sangat technical ya, apalagi yang sifatnya aplikasi, website, dan semacamnya, itu opportunity remote-nya amat sangat banyak. Dan perusahaan luar negeri terutama itu sangat nyari justru talent-talent seperti ini dari negara-negara yang dibayarnya bisa lebih murah dibandingkan di negara asal mereka masing-masing. Makanya pada nyarinya dari India, outsourcing-nya gitu ya. Nah, ini saatnya iklim remote Indonesia lagi lebih baik ya. Yang terakhir, pertanyaan untuk siang hari ini, jangka waktu berapa tahun dari junior, mid, atau ke lead? Ini juga tergantung company masing-masing dan performance kita. Gitu ya. Ada beberapa company yang bahkan teman saya itu ada di sebuah lembaga konsultan ternama ya. Konsultan internasional ternama. Itu dia pindah dari junior konsultan ke associate, kemudian ke mid,
apa istilahnya di konsultan tuh ya, lupa ya. Itu dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kenapa? Karena ternyata kemampuan belajar dia, kemampuan problem solving dia, teknis dia udah jauh lebih cepat gitu ya, lebih tinggi tuh belajarnya. Dan kebetulan iklim company-nya sangat terbuka dengan apa namanya ya, sangat mengapresiasi lah gitu ya, kemampuan-kemampuan yang lebih dari karyawannya, sehingga naiknya cepat banget, kurang dari setahun tuh dari junior langsung ke mid gitu ya, kurang dari setahun. Ada beberapa company yang karirnya tuh emang bertahap banget, contohnya PNS. Itu kan bertahap banget ya. Kadang buat naik kelas gitu kita perlu beberapa tahun dan semacamnya. Jadi pelajari iklim industrinya masing-masing, kultur company-nya masing-masing, buat tahu gambaran di situ karirnya seberapa moncer di sana gitu ya. Bisa seberapa cepat dan seberapa baik company itu ngasih opportunity apa namanya upgrade karir ke staff di bawahnya. Kayak gitu. Karena beberapa company emang ada yang masih gaya jadul banget ya, sangat senioritas gitu ya. Kalau nggak yang atas dulu yang naik, kita belum naik gitu ya. Senggol bacok. Nah, hal-hal kayak ginilah yang perlu teman-teman kepo ya. Kalau mau kepo terkait jangka waktu dari junior ke mid, ke lead, dan semacamnya. Begitu. Oke, itu merangkum pertanyaan terakhir kita, teman-teman ya, di siang hari ini. Terakhir dari saya, teman-teman. Jadi, habis ini teman-teman punya opportunity buat gabung ke komunitasnya Kita Kerja Remote ya. Nanti sertifikat partisipan, kemudian diskon buat program Sunbercode, dan semacamnya bakal di email ke email masing-masing. Dan ketika teman-teman gabung ke komunitas Kita Kerja Remote, teman-teman bakal dapat diskon lebih besar lagi dari komunitasnya Kak Tatia. Dan ke depan akan ada program-program eksklusif juga buat teman-teman komunitas dari Sunbercode. Ya, contohnya kayak gini ya. Tapi ke depan ada yang eksklusif juga buat komunitas-komunitas. Nah, jadi silakan habis ini teman-teman kalau tertarik bergabung dengan Discord-nya Kita Kerja Remote, nanti akan di email ke email teman-teman masing-masing aksesnya. Nah, itu teman-teman, sesi kita buat pagi hari ini. Ini kebetulan sesi perdana kita ya. Saya lagi bikin event bareng komunitas. Ke depan kita bakal kolaborasi dengan Google Developers Indonesia, Apple Swift, dengan komunitas apa namanya? Canva designer dan semacamnya, yang harapannya ke depan bisa membuat teman-teman follower Sunbercode dan juga teman-teman lainnya itu bisa belajar lebih banyak juga ya di luar bootcamp Sunbercode. Nah, sekian teman-teman dari saya. Silahkan tunggu emailnya masing-masing di Workdays sepekan ke depan untuk menunggu sertifikat dan diskon bootcampnya. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Jangan lupa buat isi feedback formnya nanti untuk pengembangan program ke depan. Lancar semua aktivitasnya ya. Semoga bermanfaat kegiatan kita di siang hari ini. Terima kasih banyak. See you di next opportunity. Iya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Iya, terima kasih.